Yang keempat, pengembangan materi kurikulum. Bahan atau materi kurikulum. Kurikulum material adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Yang ke-1, sumber-sumber materi kurikulum. Isi atau materi kurikulum pun harus bersumber pada 3 hal tersebut, yakni yang pertama masyarakat beserta budayanya, yang ke-B siswa, yang ke-C ilmu pengetahuan. Dalam menentukan isi kurikulum ketiga bersumber tadi harus digunakan secara seimbang. Isi kurikulum yang terlalu menonjolkan salah satu aspek dapat mengaruhi keseimbangan makna pendidikan. Yang ke-A, masyarakat sebagai sumber kurikulum. Sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat. Kebutuhan masyarakat, lingkungan sekitar atau lokal diperlukan oleh sebab setiap daerah memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda, baik dilihat dari sudut geografis, budaya, dan adat istiadat maupun potensi daerah. Dilihat dari keadaan geografis, setiap daerah memiliki perbedaan. Misalnya ada daerah pegunungan, pesisir, daerah perkotaan. Perkembangan budaya nasional adalah perkembangan budaya yang terus-menerus yang selama ada dalam status in the making. Oleh karena materi kurikulum selamanya harus berubah sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Globalisasi merupakan gelombang yang sangat hebat menerap seluruh kawasan dunia. Siap atau tidak, kita tidak mungkin menghindari dari arus globalisasi itu sendiri. Oleh sebab itu, arus globalisasi bukan untuk dihindari, akan tetapi merupakan sesuatu yang harus kita hadapi. Materi kurikulum sebagai alat pendidikan harus bersumber dari kepentingan masyarakat global. Siswa sebagai sumber materi kurikulum. Di samping masyarakat beserta kebudayaannya, penetapan materi kurikulum juga dapat bersumber dari siswa itu sendiri. Mengapa siswa harus dijadikan sumber dalam penetapan isi kurikulum? Ya, hal ini sebabkan tugas dan fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan seluruh potensi siswa, maka tidak heran kalau kebutuhan anak harus menjadi salah satu sumber materi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rumusan ini. Kurikulum dikaitkan dengan siswa, yakni yang pertama, kurikulum sebaiknya disesuaikan dengan pengembangan anak. Yang kedua, isi kurikulum sebaiknya mencangkup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat digunakan siswa dalam pengalamannya sekarang dan juga berguna untuk menghadapi kebutuhannya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, siswa hendaknya didorong untuk belajar berkat kegiatan sendiri dan tidak sekedar hanya penerima secara pasif apa yang diberikan guru. Yang keempat, apa yang dipelajari siswa hendaknya sesuai dengan minat dan keinginan siswa. Kebutuhan siswa sebagai dasar penetapan materi kurikulum dan dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi psikobiologis dan sisi kehidupan sosial. Sisi psikologi berkenaan dengan apa yang timbul dengan siswa berdasarkan kebutuhan psikologis dan biologis yang dinyatakan dalam keinginan